Kalau ada orang masih mempermasalahkan perbedaan agama, itu berarti mentuhankan agama. Orang yang masih menyamatir, orang yang masih mempermasalahkan orang lain karena beda aliran, itu berarti orang yang mentuhankan aliran. Orang yang mempermasalahkan orang lain karena beda partai, ini berarti mentuhankan partai. Orang yang mempermasalahkan orang lain karena beda mazhab, ini mempertuhankan mazhab. Jangan kita mempertuhankan agama, tapi tuhankanlah Allah Ta'ala. Kalau Tuhannya Allah, jadi Yahudi, Nasrani, semuanya itu yang hendaki Allah, terimalah itu. Dan Allah sudah memberikan statement, sudah memberikan apa itu pernyataan tanpa terkecuali walaqad karramna bani Adam. Ini untuk teori. Ini yang dikembangkan Nahdlatul Ulama. Harus kita hormati semua manusia, karena itu manusia yang dihormati oleh Allah tanpa membedakan agama, dan agama itu urusannya Allah. Ini yang akan dirumuskan untuk internasional di dalam masalah ini semacam ini. Yang saya katakan, mencari Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya dengan secara terus tidak dengan harus mengikuti ini wujud kita implementasikan. Ini diantara perbedaan antara ulama khalaf dengan ulama salaf. Kita pakai ulama salaf, Allah tidak bisa semuanya ini gambarnya Allah. Makanya kalau kamu dikasih orang, yang ngasih itu Allah, bukan dia. Hakikatnya itu hanya gambarnya saja. Ngasih pelem, gimana dia dapat pelem? Pelem itu tumbuh dari tanah siapa? Tanah nenek moyang saya. Nenek moyang belum ada, tanah itu sudah ada. Terus tanah itu menjadi pelem itu menjadi besar, siapa yang membesarkan? Yang mengisi siapa? Yang ngasih gula siapa? Kamu tinggal hanya merubah atau memindah saja sudah PD-nya ngaku-ngakunya Allah. Itu ujub. Mengaku kebaikan, ujub. Nah, orang ujub selain melakukan kebaikan ini sama halnya orang masuk neraka lewat surga. Maka jangan sekali-kali kita masuk surga, masuk neraka lewat surga. Ya kan yang memperjuangkan agama, menjualkan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Merasa dirinya baik, yang lainnya salah semuanya. Orang yang semacam ini orang yang masuk neraka lewat surga. Nah, gini. Ini agama itu jalan untuk menuju ke surga, kok malah diajak masuk neraka. Mengolok-olok orang, menyakiti orang, itu jalan neraka. Alamat neraka. Sehingga dalam agenda kita yang biasa dicil itu ulama-ulama, maksiatun aurasat bulan masih sekarang saya benar hati aurasat isan masih sekarang pasti aurasat isan masih sekarang. Orang yang ahli maksiat tapi merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa banyak salah, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah merasa dirinya baik. Nah, orang yang ahli maksiat kemudian merasa salah, inilah orang ahli surga lewat neraka. Ini untuk kira-kira sama kembangkan ini saja itu dibuat internasional. Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjadi rukun, sehingga Indonesia menjadi rukun karena tidak mempermasalahkan perbedaan. Kenapa? Karena tauhidnya di luar Ahlussunnah Jamaahnya hebat, dilakoni ora sekedar luar tok. Nah, ini penting di dalam masalah teologi. Nah, akhirnya apa yang kita temukan, kenapa Asy'ariyah Maturidiyah itu menjabarkan akidah salaf untuk memujakan pemahaman dengan cara interpretasi yang tidak melanggar ulama salaf. Makanya tetap disebut ulama salaf, walaupun kalau kita melihat dari sejarah tetap disebut ulama khalaf. Ini dari teologi.
sekarang cukup. Sekarang sudah seperti urusan mazhab. Ini saya belum bicara mahwal mazhab sama ma'adalkan malah mazhab. Ini sih mukadimah untuk menjadi. Nah, tanya jawab. Ya, ini mekiku ini masih 50%, masih teologinya saja. Begini. Kembali dulu sedikit kalau nggak mau nggak saya sedikit saja ini karena pakai kok bener. Jadi kita mengikuti Aimatul Arba'ah, tapi kenyataannya nggak pernah mengaji kitabnya Aimatul Arba'ah. Dan yang perlu kita ketahui pakem yang mengikuti Aimatul Arba'ah ini ada dua cara, yaitu taklid kaulan, yang kedua taklid manhajan. Taklid kauli itu bagaimana? Adapun taklid di dalam ru'yah selain mustahid wajib amal tulis. Taklid secara kauli yaitu kita mengikuti hasil produknya beliau-beliau. Tapi ini tidak bisa memadai untuk zaman sekarang. Kita mengikuti mazhabul arba'ah untuk kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan zaman sekarang. Nggak bisa, tapi bisa. Cara kontekstual. Maka kembalikan di dalam mengembangkan fikih, Imam Ghazali membuat konsep yang ditulis dalam kitab Ihya bahwa kitab perjumpaan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada usul, ada furu', ada mutamin. Nah, sedangkan usul ada 4, yaitu Quran, hadis, ijma' dan asal sahabat. Sedangkan qiyas itu masih mukhtalaf apa dijadikan usul fikih atau tidak, karena sudah kita dalam metodologi. Nah, kemudian yang furu'. Nah, furu' itu apa? Furu' itu adalah madalla alaihal usul la bimujabi al-fazil bal bimujabi ma'anin tunabbiwa al-ukun. Pakai akal falsafah. Furu' itu adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh usul bukan karena tuntutan lafaz, bukan teks. Tidak harus sesuai dengan tuntutan teks, tapi sesuai dengan tuntutan makna yang ditunjukkan oleh akal. Maaf, ini di dalam kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyelesaikan antara tekstual dengan kontekstual belum selesai, sampai sekarang belum selesai, dan tidak mungkin selesai. Makanya ya nanti yang yang penting kita harus menghargai perbedaan. Dan itu dilegalkan semuanya oleh Rasul. Yang memiliki tekstual dengan kontekstual contohkan pada zaman Rasul, yang langsung Rasulullah mempraktekkan. Rasulullah mengatakan kepada orang Islam, la yusalliyanna ahadun minkum illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kamu sholat kecuali, jangan satu pun sholat kecuali di Bani Quraidah. Dia menuju pada Bani Quraidah dan asar akan habis. Lalu setelahnya asar akan habis, ini ada yang tekstual. Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah ini asar habis, maghrib, ya kita pakai ini saja. Akhirnya sholatnya salib, asar dan maghrib jadi satu. Foto. Terus ada yang pakai kontekstual, yang dikehendaki Rasulullah jangan sampai sholat kecuali di Bani Quraidah. Ini artinya Rasulullah memerintahkan kita untuk berjalan dengan cepat sampai asar bisa temukan di sana. Kalau terpaksa kan menemukan karena ada dalil inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, berarti kalau akan maghrib ya kita harus sholat. Jangan pakai tekstual meniku. Tapi setelahnya pada sana semuanya tidak disalahkan oleh Rasulullah. Ini berarti mulai zaman dulu
ajaran Islam itu tidakul arah wahtilaful intijah. Memang bermacam-macam perbedaan pemikiran dan berbagai macam pandangan. Ini urusan furuk, maka tidak ada furuk kecuali perbedaan. Semuanya furuk terdiri dari perbedaan. Di sini Imam Ghazali mengatakan, setelah saya mempelajari ilmu furuk, mempelajari ilmu kalam, menggunakan dari ilmu falsafah, saya belum mendapatkan ilmu sama sekali. Karena bukan hakikatul ilmi. Nah, hakikatul ilmi itu apa? Ilmu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditastek oleh apapun. Ditastek itu diragukan oleh apapun. Itu namanya hakikatul ilmi. Fikih bisa diragukan dengan dalil. Ilmu kalam bisa diperagukan dengan dalil. Semuanya. Kalau hakikatul ilmi ini contohnya ini, 3 dengan 1 lebih banyak mana? 3, jelas banget. Dengan dalil apapun kau tidak akan pernah hilang. Ini namanya hakikatul ilmi. Kalau ada orang mengatakan 1 lebih banyak daripada 3, buktinya apa? Tongkat saya ini 1 bisa menjadi 10, berarti 1 ini lebih banyak daripada 3. Kamu akan berubah mengatakan 1 lebih banyak daripada 3? Enggak akan. Paling-paling hanya mengatakan, kamu kok pinter, tongkat 1 menjadi 10. Tapi mengatakan 3 lebih banyak daripada 1 enggak akan berubah. Ini namanya hakikatul ilmi, tidak bisa dibantahkan apapun. Nih. Nah, makanya ini permasalahan yang tidak bisa selesai sampai di dalam kita, misalnya ya, kalau sampai ngaji tentang berjari melihat wanita di dalam mir'ah. Wong wedok untuk dalam mir'ah itu gak jamilon nih. Ini boleh. Kenapa Raisat Makrimat Atin? Karena itu bukan wanita, bukan manusia. Itu hanya gambar. Walau bisa buatin, senajan dengan saya. Tapi kalau sampai ngaji tentang Tulang Taufik misalnya di Murabi Sudut Tasdik, melihat tagak saja, melihat tiang saja, tiang tagak, bukan manusia. Nah, kalau di situ sahabat haram. Kenapa? Pakai kontekstual. Pakai kontekstual. Ini tidak selesai sampai sekarang, tidak selesai. Dan itu dibukukan dalam kitab. Makanya kalau di situ nanti antara ulama kontemporer dengan ulama yang masih kolot dengan kajiannya, ini tidak bisa selesai sampai kapanpun. Mulanya dibagi. Makanya ini ada yang mengatakan Islam peradaban, di situ seminar-seminar kepada kiai-kiai bawah, biar kiai-kiai bawah yang kadang-kadang sudah pendapatnya sekacau tujuh lah mono kita pengen itu biar gila atau biar bisa sinkron. Kan nggak seperti itu, gak sinkron. Nah, ini diantaranya ini, Masya Allah. Nah, makanya dicontohkan oleh Imam Ghazali tentang masalah furuk. Layak qadi wa ghadban. Seorang qadi tidak boleh untuk memberi hukum dalam keadaan marah. Loh, ini kalau kita untuk makna aslinya marah gitu saja. Tapi maksudnya bukan marah. Nah, bukan marah, tapi yaitu kenapa tidak boleh marah pada waktu marah? Karena tidak adil, tidak komitmen, tidak objektif. Maka kondisi-kondisi yang tidak objektif, karena panas, karena dingin, ini tidak boleh menghukumi. Ini syaratnya tempat waktu masa itu berhasil. Nah, terus enak kalau tidak sampai ada marah, tidak panas semestinya. Karena kalau tidak itu nanti bisa halal menjadi haram atau setidaknya haram. Karena panas. Makanya kiai-kiai pun yang diajak waktu masail jangan sampai kiai-kiai yang sudah disangoni dulu. Ini gini. Bahaya itu juga mengakibatkan tidak bisa adil. Betul itu. Nah, makanya dengan ahwa, tapi ahwanya dituluk sangoni, wah ini bahaya. Itu diantaranya layak juga bahwa betul. Tapi jangan pakai teh. Nah, termasuk dalam hal niki, termasuk taswir.
Gini ku kita apa itu namanya mengabadikan situs-situs yang bisa menunjukkan budaya kita, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa mengingatkan kita pada sejarah zaman dulu. Makanya ada tugu momentum itu tugu pahlawan. Ini kiai-kiai sing haram, termasuk la tusawiru, jangan pakai gambar, la wal musawirin. Allah Ta'ala melarang menggambar. Bahkan fa innahu yukmaru binafkin wa laysa binafkin. Di kiamat akan disuruh memberi roh padahal dia tidak bisa memberi roh. Ini masih hanya semacam itu sehingga tugu-tugu apa itu namanya macam yang santang dan sebagainya dirobohkan. Yang semacam ini masih belum selesai kita. Padahal sangat penting, lebih penting Pak Amuli untuk mengabadikan situs-situs semacam itu. Kalau tidak kita punya situs semacam itu, hancur peradaban kita. Seperti Mekah itu, peradaban Mekah yang semestinya situs-situs agama, situs-situs Islam hilang. Masuk Bani Saqifah dulu, pertemuan Rasulullah, pertemuan orang-orang kafir akan membunuh Rasulullah, dihilangkan. Akhirnya kamu akan musyrik. Sehingga ketika kita melihat di sana sekarang yang ada gedung-gedung mencakar langit, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Andai kata masih ada, terus kita tahu menggambarkan bagaimana Abu Jahal pada waktu itu sidang untuk membunuh Rasulullah, didatangi seorang tua iblis yang menyarankan hal ini. Kita akan mengalirkan air mata di situ, ada membayangkan yang hebat. Tapi karena dihilangkan akhirnya umur itu sudah banyak yang tidak ibadahnya, sekedar rekreasi dan duit. Kenapa? Tidak ada situs-situs yang mendorong kita untuk ibadah sebagainya. Ini makanya ini perlu didampingi Hadroh, termasuk mengabadikan budaya-budaya, termasuk ini. Nah, kita pakai dalil apa? Tugas Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata banyak Rasulullah pada waktu tazawwaja bi Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau waya saghirah, itu masih gendong golekan boneka. Dibiarkan oleh Rasul tidak dibuat. Boneka itu jelas persis manusia. Dan ini kiai ulama ini karena ada hajat. Hajat apa? Hajat untuk melatih gendong. Sampai akhir dari Aisyah gak punya anak, gak bisa gendong. Kalau di situ ada hajat untuk belajar gendong dengan hajat mengabadikan momentum atau situs-situs yang bersejarah, kuat mana semacam ini. Nah, ini kajian yang Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara kontekstual yang selebar yang semacam ini. Ini membutuhkan ulama-ulama yang intelektual, diantaranya para pemuda-pemuda yang dikuatin. Allahul ladzi khalaqakum min dubbin tsumma ja'ala min ba'di dubbin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin tsumma Tuhan Syaibah. Anda sekarang yang min ba'di dubbin quwwatan harus mampu kesana untuk menduniakan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kajiannya tentang Indonesia. Tapi sayang, kajian-kajian Indonesia itu masih belum sampai pada internasional karena bahasanya bahasa Indonesia. Mereka nggak paham, makanya ini usaha kajian-kajian Indonesia itu akan diarahkan nanti biar jadi go internasional. Ini dia di antaranya di dalam masalah situs-situs semacam ini nggak bisa selesai pada kita, apalagi konsep kenegaraan. Konsep kenegaraan masalah tambangan bagaimana menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga lingkungan bagaimana ini insya Allah bisa diungkapkan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Gampang itu kalau sudah ketemu pakemnya, tapi silahkan kemanapun, namun harus kembali ila tariqah Ahlussunnah wal Jamaah wal Murabbi Asy'ariyah wal Maturidiyah di dalam masalah fikih kepada Imatul Arba'ah. Kemudian dalam tasawuf Wali Junaid yang mazhabnya salaf, kemudian dijabarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pengikutnya Wali Junaid, makanya di samping mazhabnya Wali Junaid ini Imam Ghazali. Ini belum mahwal
taklid lama atau kama taklid belum saya jabarkan. Namun ya sudah, nanti khawatir saya kan bosan. Ya, sekarang saya capek. Kita diskusikan. Ini kita bicara mukadimah saja dulu. Yang penting kena provokasinya saja.